Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebuma Horor. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Kalian sehat, hubungan kalian yang tidak sehat. Sebenarnya film ini antara ngalor dan ngidul karena genrenya itu horor tapi dibalut sedikit komedi dan drama. Masih bingung bedanya ngalor dan ngidul? Coba dicek dulu playlistnya album film. Sudah sangat jelas penjelasannya di sana. Kali ini kita akan mengalur film sesuai requestan salah satu dari kalian, yaitu Thomas tahun 2013. Siap-siap buat kejutan di akhir film ya lur. Bercerita tentang seorang pria yang memiliki kemampuan khusus. Apakah kemampuan pria tersebut? Jelas kalian sudah tahu dari judul, tapi kalian belum tahu konflik sebenarnya. Sebelum lanjut, Cak Suprapto gak tahu sembahyang, monggo sekecaken. Yang iya sayang. Di sebuah kota bernama Pikomundo, seorang pria bernama Thomas menjalani kehidupan yang gak biasa. Ayah Ot menuduh ibunya gila karena mempunyai suatu kemampuan. Sampai akhirnya ibunya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Wah udah gila sih ini bapaknya nih. Thomas mewarisi kemampuan ibunya tersebut dan hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Kalau banyak orang tahu entar dia dikira gila juga lur. Thomas mengikuti seorang wanita bernama Penny. Ternyata kemampuan Thomas adalah bisa melihat arwah. Dan Penny adalah arwah yang meminta pertolongan Thomas untuk menangkap pelakunya, yaitu Harlow. Thomas bisa melihat bagaimana Penny mati ketika Penny menyentuh badannya. Dan Thomas tahu ada bekas darah Penny di saku Harlow. Thomas sudah sangat sering mengalami hal seperti ini. Entah kenapa dia selalu merasa bertanggung jawab dan pasti akan menangkap pelakunya. Thomas pun mengejar Harlow yang kabur dari sana. Sorry, Mrs. Curtis. What are you doing? Karena kehidupan Thomas selalu dipenuhi orang-orang berbahaya seperti Harlow, Thomas jadi belajar bagaimana caranya bertarung demi bisa mengungkap kebenaran. Harlow akhirnya ditangkap. Ternyata semua arwah tidak ada yang bisa berbicara. Penny yang sudah tenang akhirnya bisa pergi ke dunia sana. Lalu datanglah kepala polisi bernama Wyatt yang tahu kemampuan Thomas. Wyatt meminta Thomas untuk melaporkan pelakunya ke dirinya terlebih dahulu agar lebih efisien dan tidak terjadi kerusakan di mana-mana. Tapi bagaimanapun juga Wyatt berterima kasih karena lagi-lagi terbantu oleh Thomas. Saat malam hari, Thomas yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba Save me! Who is that? cuma mimpi ternyata. Thomas bekerja sebagai koki di salah satu restoran. Kemudian datanglah mbak-mbak bernama Stormy yang alah begitu ya. Ketika kecil mereka mainan ramal-ramalan dan ramalan yang keluar adalah mereka ditakdirkan bersama selamanya. Beneran dong kejadian pacaran mereka sekarang lur. Dan tiba-tiba Thomas menjuluki makhluk tersebut Bodak. Thomas pun berpura-pura tidak melihatnya karena jika Bodak tahu Thomas memiliki kemampuan yang bisa melihatnya, Bodak akan langsung membunuh Thomas melalui orang lain. Sudah sebulan lamanya Thomas nggak pernah ngelihat Bodak. Bodak tidak bisa membunuh. Bodak akan datang ke dunia manusia untuk memakan energi orang-orang jahat yang akan melakukan pembunuhan massal. Bukan pembunuhan yang biasa-biasa aja kayak si Penny yang sebelumnya. Dan semakin banyak Bodak yang mendekat ke orang tersebut, maka akan semakin banyak pertumpahan darah yang terjadi. Lalu tiba-tiba banyak banget Bodaknya. Thomas pun mengikuti pria tersebut. Dan di saat yang sama, sahabat Thomas bernama Fay bercerita jika dia mengalami mimpi yang aneh. Dia melihat dirinya dan seorang pria mati. Pria yang mati tersebut memakai kemeja berwarna merah dan hitam, serta ada logo bowling di kemejanya. Persis seperti mimpi Thomas semalam. Fay tidak tahu kemampuan Thomas, tapi Fay yakin Thomas adalah orang yang spesial. Fay bertanya apakah dirinya akan mati. Thomas pun menenangkannya dan mengatakan jika itu hanyalah mimpi biasa. Thomas kembali mencari pria tadi dan Thomas sempat bertemu dengan Jet, arwah yang suka melakukan hal-hal konyol.
Firasat Thomas mengatakan keberadaan pria tadi ada di dalam mall ini dan dia kembali bertemu Stormy yang bekerja sebagai manajer di toko es krim di sana. Lalu pria tadi akhirnya terlihat dan dia masuk ke toko es krim. Stormy yang pastinya juga sudah tahu kemampuan Thomas membantunya mengecek apa yang dilakukan pria tersebut di tokonya. Ternyata dia hanya membeli 2 bucket es krim dan gak ada sama sekali yang mencurigakan. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Bodak tiba-tiba pergi, seperti kehilangan minat dengan pria itu. Padahal seharusnya Bodak akan terus mengikutinya sampai kejadian pembunuhan itu selesai. Pria itu mampir sebentar ke rumahnya lalu pergi dari sana. Thomas pun mencoba masuk ke rumahnya yang sangat berantakan di mana-mana. Sampai akhirnya di salah satu ruangan ada gerbang antara dunia Bodak dan dunia manusia. Banyak bodak bermunculan. Salah satu bodak curiga ada seseorang yang bersembunyi di rumah itu. Tapi untungnya Thomas tidak berhasil ditemukan. Sambil menelpon Stormy, Thomas melanjutkan investigasinya. Ada banyak foto dan artikel-artikel berbau kematian dan pembunuhan. Ternyata pria tadi bernama Bob. Thomas menemukan kalender dengan tanggal 15 yang disobek dan kemungkinan tanggal itulah Bob merencanakan pembunuhannya. Lalu Thomas harus segera pergi dari sana karena ada seseorang yang datang. Shut up, damn dog! One of these days, Thomas pun mendatangi Wyatt dan melaporkan adanya kemungkinan pembunuhan massal yang akan dilakukan oleh Bob. Lalu datanglah salah satu bawahan Wyatt bernama Eccles bersama kekasihnya Lisette. Astaga. Selagi Wyatt meminta Eccles mencari informasi tentang Bob, Mbak Lisette ini berusaha menggoda Thomas karena Thomas tahu cara memahami wanita. Tapi Thomas gak kemakan rayuannya karena dia hanya mencintai Stormy. Lalu Wyatt mengatakan jika tidak ada yang mencurigakan dari Bob, semua catatannya bersih. Wyatt pun bilang jika Thomas tidak usah terlalu mengkhawatirkannya. Sesuai janji, Thomas pergi berkencan dengan Stormy di menara lonceng gereja. Lalu tiba-tiba come on. What? Come on, it's Fungus Bob. Bob mendatangi Thomas. Mereka berdua mencoba bersembunyi, tapi Bob berhasil menemukan mereka. Thomas melaporkan ke Wyatt yang lagi enak-enak untuk segera mengirimkan polisi ke gereja Saint Bart dan segera menangkap Bob yang sedang merusak fasilitas di sana. 3 jam lagi tanggal 15 dan jika benar Bob akan melakukan pembunuhan esok hari, mereka harus bertindak cepat. Seorang pria bernama Oz memberikan kalung baja tebal sesuai permintaan Thomas. Untuk apa kalung ini? Nanti ada penjelasannya, Lur. Lalu Wyatt menelpon Thomas dan mengatakan jika gereja memang hancur, tapi anehnya nggak ada satupun sidik jari Bob ditemukan di sana. Mereka berdua sampai di Green Moon Bowling, tapi Thomas sudah melihat karyawan di sana tidak memakai kemeja seperti di dalam mimpinya. Mimpi yang diyakini berkaitan dengan Bob. Dan sepertinya itu bukanlah tempat pembunuhannya. Tapi ternyata karyawan di sana baru saja mengganti pakaiannya. Thomas langsung menghubungi Wyatt untuk memberitahukan adanya kemungkinan lokasi pembunuhan di Green Moon Bowling. Wyatt pun langsung mengirimkan anak buahnya bernama Varner. Varner bertanya ke Thomas kenapa dia mencurigai Bob. Thomas bilang jika beberapa jam yang lalu Bob sempat menyerangnya. Stormy pun sempat bertanya arti tato di tangan Varner, tapi Varner bilang kalau itu bukanlah suatu arti yang penting. Lalu mereka berdua pun mendatangi Fay. Thomas ingin tahu lebih banyak tentang mimpi Fay. Fay pun menceritakan jika di dalam mimpinya ada gemuruh suara supporter bola, pancuran air, lampu berkedip, musik anak-anak, dan ada banyak mayat dengan darah di mana-mana. Dan ketika Thomas mengecek anak-anak Fay, Thomas dan Stormy menyarankan Fay segera pergi dari rumah itu dan jangan main ke tempat bowling. Thomas bilang jika bodak di sana hanya ingin mencium bau orang-orang sebelum mereka mati. Kali ini Stormy sangat ketakutan kehilangan Thomas, tapi Thomas berjanji akan tetap hidup demi Stormy. Lalu mereka berdua mengikuti teriakan seorang wanita, di mana ternyata itu suara dari Lisette yang diserang anjing-anjing dari rumah Bob. Meskipun anjing-anjing Bob sudah ditembak oleh seorang pria bernama Kevin, tapi Lisette sudah tewas terlebih dahulu. Ternyata ada tanda-tanda Lisette disiksa oleh seseorang sebelumnya. Thomas bilang jika dia pernah melihat anjing-anjing itu di rumah Bob.
Wyatt pun langsung memerintah semua polisi mencari keberadaan Bob dan meminta Varner mengecek rumahnya. Lalu tiba-tiba Thomas memberikan kalung baja tersebut ke Wyatt dan meminta dia selalu memakainya. Stormy merasa ada yang janggal, apa hubungannya kematian Lisette dengan Bob. Lalu mobil van datang. Thomas berpikiran itu adalah polisi yang dikirimkan oleh Wyatt untuk menjaga Stormy. Kini Thomas bisa sedikit lega untuk melanjutkan penyelidikannya. Tapi saat sampai di rumahnya, Thomas melihat ada pistol terjatuh dan pintu salah satu ruangan terbuka. Dan ternyata Thomas sepertinya dijebak. Pistol dan mayat Bob di rumahnya. Artinya ada orang yang ingin membuat Thomas seolah-olah membunuh Bob. Thomas nggak mungkin nelpon polisi karena pasti dia akan ditangkap dan tidak bisa menghentikan pembunuhan sebenarnya. Masalahnya kalau bukan Bob, lalu siapa yang akan melakukan pembunuhan massal? Ya nggak, Lur? Karena mayat Bob sudah sangat dingin dan kaku, Thomas teringat perkataan Wyatt, jika tidak ada satu sidik jari pun di gereja. Artinya Bob sudah mati saat itu, dan itu hanyalah arwah Bob yang sedang marah. Entah siapa yang membunuh Bob. Thomas masih bertanya-tanya siapa yang berusaha menjebaknya dan apa tujuannya. Thomas pun memindahkan mayat Bob ke sebuah bangunan usang agar tidak ketahuan sementara waktu. Dan ketika Thomas sampai di kota kembali, ratusan bahkan ribuan bodak seliweran di jalanan kota. Lalu tiba-tiba Wyatt ditembak oleh orang misterius. Meskipun kondisinya kritis, tapi kalung baja dari Thomas berhasil menyelamatkannya. Karena kasus ini sangat berbahaya, Thomas meminta Stormy berdiam diri di rumah. Tapi Stormy nggak pengen diem gitu aja. Dia sangat ingin membantu Thomas. Thomas mengecek komputer milik Bob. Ternyata banyak artikel tentang pengeboman dan satanisme. Sampai akhirnya Thomas mendengar bunyi dari dapur. Dan ketika kulkas dibuka, ada tengkorak, jari-jari, dan gigi manusia. Lalu tiba-tiba Thomas yakin Bob marah kepadanya karena merasa Thomaslah yang bertanggung jawab atas kematiannya semenjak Thomas menyelidikinya. Makin marahlah si Bob ini, Lur. Thomas pun kembali ke mayat Bob dan ketika bekas luka tembakannya diperiksa. Simon, I've been dying to know what that tattoo. Let's just say this tattoo is accrued. Tato itu sama dengan tato milik Varner. Thomas pun baru ingat jika arti POD adalah Prince of Darkness atau Pangeran Kegelapan. Di mana mereka berdua ini ternyata pemuja setan. Pantas aja Varner sempat heran mendengar ucapan Thomas yang diserang oleh Bob. Padahal Bob sudah dia bunuh sebelumnya. Thomas memiliki firasat pembunuhan massal akan terjadi di Mall Green Moon, tempat Stormy bekerja, dan ternyata mobil Varner sudah sampai di sana. Thomas mendatangi ruang CCTV dan Varner pun dipukul, tapi ternyata itu bukanlah Varner melainkan Eccles. Ternyata teman Bob ada dua, Varner dan Eccles. Lisette yang menemukan foto-foto mencurigakan di mobil Eccles terpaksa dibunuh dengan seolah-olah membuatnya mati karena kecelakaan. Lalu Varner membunuh Bob karena dianggap sudah ceroboh. Thomas akhirnya tahu bahwa selama ini Bodak menipunya. Bodak sudah tahu kemampuan Thomas dan mengalihkan perhatian Thomas ke Bob, bukan ke Varner ataupun Eccles, agar pembunuhan tetap bisa terjadi. Lalu Thomas mengambil pistol Eccles yang dipakai untuk menembak Wyatt dan hanya ada 4 peluru di dalamnya. Lalu This just so happens to be my very favorite book. Fai ternyata berada di sana. Thomas pun menyuruhnya pergi dan semua petunjuk di mimpi Fai ternyata ada di dalam mall tersebut. Supporter bola di TV, pancuran air, lampu berkedip dan musik anak-anak yang berasal dari komedi putar. Dan tiba-tiba ribuan bodak sudah ada di sana. Orang-orang lari ketakutan karena ada seorang pria yang membawa senjata. Tapi pintu keluar mall sudah dikunci. Dan yang terjadi, Stormy and I are destined to be together forever. Thomas mendatangi toko Stormy dan melihat Stormy yang sangat ketakutan. Lalu arwah Lisette datang dan mengajak Thomas ke suatu tempat. Thomas pun langsung menyadari jika pembunuhan belum selesai. Dan ternyata pria tadi bukanlah Varner melainkan Kevin.
salah satu rekan mereka yang bertugas membunuh Lisette dengan anjing-anjing milik mereka. Lalu Lisette menunjukkan sebuah van yang ternyata berisi... Oh my god. 3 kali Thomas terkena tembakan. Thomas membawa van itu ke tempat yang jauh dan sepi, tapi Warner mengikutinya. 16 detik lagi bom meledak, dan yang terjadi... Thomas masih selamat, dan Stormy mendampinginya di rumah sakit. Wyatt juga berhasil melewati masa kritisnya. Ternyata Warner dan Eccles sudah menjadi pemuja setan sejak remaja dan mengajak Bob serta Kevin untuk membunuh hanya karena kesenangan. Menurut FBI, jika Thomas tidak mengeluarkan van itu dari mall, 500-600 orang pasti akan tewas. Kini Thomas menjadi pahlawan di kota itu. Wyatt dan istrinya mengantarkan Thomas ke sebuah rumah agar bisa menikmati hari-harinya bersama Stormy dan melakukan apapun yang mereka sukai. Sampai akhirnya... You've been here long enough. Stormy ternyata terkena tembakan ketika dia berada di toko es krim. Thomas selama ini belum bisa menerima kematiannya. Lalu Wyatt meminta Thomas merelakan Stormy pergi dan bisa hidup tenang di kehidupan berikutnya. Thomas pun pergi meninggalkan Pico Mundo untuk bisa lebih banyak mengungkap kebenaran. Dan buyar. Sedih asli lur endingnya. Aku gak kuat sama endingnya lur. Lebay. Tapi emang sedih sih. Jadi gitu ya, menjelang akhir film, kepingan demi kepingan misteri berhasil didapatkan oleh Thomas. Dan komplotannya ada 4 ternyata. Sebenarnya dari segi konsep film ini menarik, tapi sangat disayangkan CGI dari bodaknya rasanya kurang ya. Lalu genre-genre yang saling berseberangan dari film ini antara horor, thriller, komedi, dan drama terkesan digarap kurang maksimal. Tapi meskipun begitu, film ini sangat layak untuk ditonton. Apalagi ada Mbak Stormy. Ya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun, dan say no to menyembah setan. Dan say yes untuk klik subscribe di bawah ini.